Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel YouTube Fisika Sapri bersama saya Sapri Hanis PD. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar fisika untuk materi momentum impuls dan tumbukan yang merupakan materi fisika kelas 10 SMA, di mana pada hari ini merupakan part yang pertama. Baik, sebelum kita masuk ke konsep momentum impuls dan tumbukan, saya akan memberikan satu video, yaitu peluncuran roket, di mana peluncuran roket ini merupakan contoh spektakuler dari penerapan hukum kekalahan momentum, di mana roket memperoleh dorongan dengan membuat massa bahan bakarnya pada ketinggian tertentu. Roket juga akan mendapatkan tambahan kecepatan dengan cara membuang tangki bahan bakarnya. Nah, bagaimana konsep momentum itu dan hukum kekalahan momentum serta bagaimana hubungan massa dan kecepatan? Saksikan terus di channel YouTube Fisika Sapri. Namun sebelum kita masuk ke pembahasannya, terlebih dahulu saya minta dukungan kalian dengan cara mengklik tombol like dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk memberikan konten-konten video di channel Fisika Sapri. Oke, baik, kita masuk ke konsep momentum. Jadi sebelum kita masuk ke konsep momentum, saya memberikan dulu pengantar dulu bagaimana momentum dalam kehidupan sehari-hari, bahwa momentum misalnya di bulan puasa atau bulan Ramadan, Pak Ustaz sering mengatakan bahwa bulan Ramadan kita jadikan sebagai momentum untuk memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Atau mungkin ahli pemasaran mengatakan bahwa inilah momentum yang tepat untuk meluncurkan produk baru. Nah, konsep momentum dalam kehidupan sehari-hari itu berbeda dengan konsep momentum dalam fisika. Sama dengan pengertian usaha, berbeda pengertian usaha dalam fisika dan berbeda dengan pengertian usaha dalam kehidupan sehari-hari. Saya berikan contoh dua pernyataan di atas, misalnya jika dua benda bergerak dengan kecepatan yang sama tapi massanya berbeda, manakah menurut kalian yang lebih sukar kita hentikan, benda bermassa besar atau yang kecil? Nah, bisa kita tebak atau sering kita dalam sehari-hari bahwa benda yang bermassa lebih besar itu agak sukar untuk dihentikan dibandingkan dengan benda bermassa kecil. Pernyataan yang kedua, jika dua benda bermassa sama tetapi kecepatannya berbeda, manakah yang lebih sukar kita hentikan? Apakah benda berkecepatan tinggi ataupun benda berkecepatan rendah? Nah, ini juga bisa kita ketahui bahwa benda yang berkecepatan lebih tinggi itu lebih sukar untuk kita hentikan dibandingkan dengan benda yang berkecepatan lebih rendah. Nah, dari jawaban di atas dapat kita simpulkan bahwa kemampuan kita untuk menghentikan suatu benda itu tergantung pada massa benda dan kecepatan benda tersebut. Jadi momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan gerak suatu benda, di mana persamaannya kita lihat bahwa persamaan momentum P sama dengan M kali V, di mana V adalah momentum satuannya kilogram meter per sekon, kemudian M adalah massa benda satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan benda satuannya meter per sekon. Kita masuk ke contoh soal momentum, di mana dengan kecepatan 15 meter per sekon, tentukan momentum mobil tersebut. Penyelesaiannya P, kita masukkan persamaannya, P sama dengan M kali P, berarti P sama dengan massanya 600, kecepatannya 15, berarti 600 kali 15 sama dengan 9000 kg meter per sekon. Selanjutnya kita masuk ke konsep impuls. Jadi gaya impulsif yang mengawali suatu percepatan dan menyebabkan benda bergerak cepat atau bahkan semakin cepat. Di mana semakin lama gaya impuls bekerja, maka semakin cepat benda untuk bergerak. Nah, gaya yang bekerja pada waktu yang singkat disebut dengan gaya impulsif. Kemudian impuls gaya F yang bekerja pada suatu benda itu sama juga dengan perubahan momentumnya. Di mana kita ketahui I sama dengan delta V atau perubahan momentum. I adalah impuls, berarti I sama dengan F kali delta T. F kali delta T. Ini diturunkan dari persamaan hukum 2 Newton untuk mendapatkan I sama dengan F kali delta T. Nah, contoh gaya impuls bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah
pemain karate. Jadi mengapa seorang karateka selalu menarik kepalan tangannya secara cepat sewaktu melayangkan pukulan lurus pada lawannya. Hal ini dimaksudkan adalah agar selang waktu kontak antara kepalan tangan karateka dengan balang lawan yang dipukulnya itu berlangsung sesingkat mungkin, sehingga lawannya menderita gaya impulsif yang lebih besar. Yang berikutnya contoh soal yang kedua, yang kedua inilah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengapa pengendara menggunakan helm. Di bagian helm ini, bagian dalamnya diberikan lapisan lunak dengan alasan bahwa ketika terjadi benturan antara helm dan aspal, ya, akibat terjadinya tabrakan misalnya, maka bagian kepala pengendara mengalami impuls yang dikerjakan oleh helm. Nah, untuk memperkecil gaya impuls pada kepala akibat impulsnya benturan, maka lapisan lunak pada bagian dalam helm berfungsi untuk memperlama selang waktu kontak antara kepala dengan helm. Dengan desain seperti ini, diharapkan bagian kepala pengendara itu terlindung dari benturan keras atau adanya gaya impulsif yang dapat membahayakan jiwa pengendara. Berikutnya contoh gaya impuls adalah palu dengan paku. Jadi mengapa sebuah palu itu terbuat dari bahan logam yang keras? Tujuannya adalah untuk mempersingkat selang waktu kontak antara paku dengan palu yang dihantamnya, sehingga paku akan tertancap dengan dalam karena mengalami gaya impuls yang lebih besar dalam waktu yang singkat. Oke, baik. Selanjutnya adalah contoh gaya impuls. Ini dari penurunan perubahan momentum. Dian dan Erna sedang berlatih voli. Kemudian dia memukul bola voli dengan bermassa 0,5 kg dengan kecepatan awal 3 meter per sekon ke arah Erna. Jadi ada Dian dan Erna berlawanan arah ini. Jadi dia memukul bola ke arah Erna. Kemudian Erna menangkis bola sehingga bola bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon ke arah Dian. Jadi bergerak kembali bolanya ke arah Dian. Dan jika waktu sentuh bola saat ditangkis oleh Erna sebesar 0,01 sekon, hitunglah gaya impuls yang dikerjakan atau yang dihasilkan oleh Erna. Nah, diketahui dulu massanya 0,5 kg. Kecepatan bola yang diberikan oleh Dian adalah 3 meter per sekon. Dan kecepatan bola yang saat dipukul oleh Erna sebesar 2 meter per sekon. Kemudian tanda minusnya ini menunjukkan bahwa arahnya berlawanan. Jadi misalnya Dian di sebelah kiri memukul bola ke arah kanan, setelah dipukul kembali Erna, bolanya kembali ke arah kiri dengan kecepatan 2 meter per sekon. Jadi tanda minusnya menandakan berlawanan arah. T-nya 0,01 sekon. Ditanyakan gaya impulsifnya F-nya, I sama dengan F kali delta T. Jadi I adalah perubahan momentum delta P. Delta P sama dengan F kali delta T. Ditanyakan adalah F-nya. F sama dengan delta P per delta T. Di mana V adalah momentum M kali delta V, V2 kurang P1 per delta T. Jadi massanya 0,5. P2-nya adalah minus 2 ya, minus 2. Kemudian P1-nya adalah 3, jadi minus 2 kurang 3. Karena P2 kurang P1. Jadi minus 2 kurang 3 adalah minus 5. Jadi 0,5 kali minus 5 per delta T-nya 0,01. 0,5 kali 5 adalah 2,5. Berarti minus 2,5 per 0,01 adalah minus 250 Newton. Nah, tanda negatif menunjukkan bahwa gaya berlawanan arah dan arah kecepatan awal bendanya. Jadi gaya impulsif yang diberikan oleh Erna itu sebesar 250 Newton. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh impuls yang kedua dalam bentuk grafik. Perhatikan gambar grafik resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda terhadap waktu, di mana kita lihat gambar grafiknya, di mana F pada sumbu Y dan T pada sumbu X. Hitunglah besarnya impuls gaya yang bekerja pada benda tersebut, dimulai pada saat T sama dengan 1 sekon sampai T sama dengan 4 sekon ya. Dengan gaya, ini sudah jelas pada grafiknya, jadi pada saat 1 sekon ke 0, kemudian pada saat 2 sekon gayanya adalah 2 Newton, dan seterusnya. Oke, baik, kita hitung gaya impulsifnya. Nah, penyelesaiannya kita lihat dulu gambarnya. Jadi untuk menghitung gaya impuls dari grafik tersebut, tinggal kita hitung saja berapa luas daerah di bawah kurva ini. Ini kurva, jadi saya berikan tanda saja. Jadi A, B, C, dan D. Kemudian T adalah tinggi. Nah, untuk menghitung gaya impuls, karena kebetulan grafiknya adalah berbentuk trapezion,
Jadi luas trapesium ABCD. Jadi luas trapesium ABCD. Nah, luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar kali tinggi per 2. Jumlah sisi sejajar itu ada berapa? Jadi AB dan CD. Jadi AB tambah CD kali tinggi per 2. AB-nya itu adalah 3. Jadi 1, 2, 3, 4 kurang 1 ya dapat 3. Jadi CD-nya 1, kemudian T-nya adalah 2, tingginya 2. Jadi luas trapesiumnya adalah 3 tambah 1 kali 2 per 2. Jadi 3 tambah 1, 4. 4 kali 2, 8. 8 bagi 2 adalah 4. Jadi jawabannya adalah 4 Newton per meter. Jadi besarnya impuls gaya adalah 4 Newton per meter. Nah, kita masuk konsep berikutnya adalah hukum kekalahan momentum. Untuk memperjelas hukum momentum, saya berikan gambaran di dua orang. Di atas ada gambar anak kecil bermassa 50 kg dan orang dewasa bermassa 80 kg saling dorong. Jadi anak kecil mendorong orang dewasa, jadi orang dewasa setelah didorong bergerak dengan kecepatan 0,25 meter per sekon dan anak kecil bergerak dengan 0,40 meter per sekon. Nah, di mana letak hukum kekalahan momentumnya? Kita lihat dulu momentum daripada anak ini. Momentum orang dewasa adalah M kali P 80 kg kali 0,25 sebesar 20 kg per sekon. Jadi bergerak ke kanan makanya plus 20. Karena momentum adalah besaran vektor maka harus kita tentukan arahnya. Jadi kita berikan arahnya, kalau dia ke kanan adalah positif, dia ke kiri adalah negatif. Momentum anak itu adalah M kali P berarti 50 kali 0,40 jadi minus karena dia ke kiri, berarti jawabannya adalah minus 20 kg meter per sekon. Nah, berapa momentum akhirnya? Jadi momentum akhir daripada sistem ini adalah momentum pria tersebut tambah momentum anak, berarti 20 kurang 20 adalah 0. Jadi momentum akhirnya adalah 0. Berapa momentum awalnya? Momentum awalnya sebelum dia bergerak berarti kecepatannya sama 0. Maka momentum awalnya adalah 0 dan momentum akhirnya juga adalah 0. Jadi hukum kekalahan momentum berbunyi adalah momentum awal sistem sebelum tumbukan itu sama dengan momentum akhir sistem sesudah tumbukan. Nah, persamaannya kita bisa lihat P sebelum dengan P sesudah. Jadi momentum sebelum sama dengan momentum sesudahnya. Jadi misalnya dua benda A dan B berarti PA tambah PB sama dengan PA aksen tambah PB aksen. Jadi aksen ini menunjukkan bahwa sesudah tumbukan, sesudah momentumnya, momentum sesudah tumbukan. Jadi kita masukkan PA-nya MA PA, PB sedang MB PB. Jadi massa B kecepatan B sebelum tumbukan. Kemudian ini MA PA aksen tambah MB PB aksen. Ini kecepatan benda A dan B sesudah tumbukan. Oke, baik, kita lihat mengapa terjadi gaya dorong pada roket. Jadi seperti pada video sebelum kita masuk ke pertemuan tadi, saya berikan bagaimana roket meluncur ke atas ternyata menggunakan hukum kekalahan momentum. Jadi prinsip kerja roket itu hampir sama dengan pada balon. Jadi udara ya, pada saat balon ditiup sampai penuh dengan udara, ketika udara dari dalam balon ini keluar dengan cepat melalui mulut balon, maka perubahan massa udara dalam balon per satuan waktu atau delta M per delta T menyebabkan perubahan momentum udara dalam balon per satuan waktu itu sebesar delta P per delta T. Perubahan momentumnya. Nah, perubahan momentum balon dalam udara dalam balon per satuan waktu menyebabkan balon mengerjakan gaya vertikal ke bawah pada udara dalam balon. Nah, sesuai dengan hukum 3 Newton, maka muncul reaksi, yaitu udara dalam balon mengerjakan gaya pada balon dengan besar tapi arahnya berlawanan. Yang dikerjakan udara dalam balon itu bergerak vertikal ke atas. Nah, ini sama dengan roket. Jadi prinsip kerja balon ini sama dengan roket. Nah, sekarang kita lihat gaya pada roket. Sebuah roket menggendong tangki berisi bahan bakar cair dengan hidrogen cair dan oksigen cair. Nah, kedua bahan bakar ini campur dalam ruang pembakaran sehingga terjadi pembakaran yang menghasilkan gas yang sangat panas. Nah, gas ini akan menyembur keluar melalui pipa yang terletak pada bagian ekor roket. Akibatnya terjadi perubahan momentum gas dari 0 menjadi M kali P dalam selang waktu delta T. Nah, sesuai dengan hukum 2 Newton,
Maka delta P per gas ini, delta P per delta T, gas ini menghasilkan gaya yang dikerjakan oleh roket, di mana gaya aksi ini berarah vertikal ke bawah. Nah, sesuai dengan hukum 3 Newton, maka timbul reaksi berupa gaya oleh gas kepada roket. Yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, jelaslah bahwa gaya reaksi oleh gas kepada roket berarah vertikal ke atas. Inilah yang kita sebut dengan gaya dorong pada roket, sehingga roket dapat naik dan vertikal ke atas. Nah, untuk memahami gaya dorong pada roket yang disebabkan oleh semburan gas pada mulut roket akan kita simak pada contoh soal berikut ini. Kita lihat contoh soalnya, contoh soal gaya dorong pada roket. Nah, ini sebuah silinder mengandung 12 kg gas yang dimanfaatkan, di mana jika kartu silinder itu dibuka, gas akan menyembur keluar dari mulut pipa sehingga silinder kosong dalam waktu 1 menit 30 sekon. Jadi 1 menit 30 sekon sekitar 90 sekon lah. Nah, jika gas keluar dari mulut pipa dengan kecepatan rata-rata 25 meter per sekon, hitunglah gaya yang dikerjakan gas pada silinder tersebut. Jadi momentum gas bulan-bulannya adalah 0 karena belum bergerak. Kemudian momentum gas pada saat keluar, P2 sama dengan M kali P, kecepatannya 12, masanya 12 kali kecepatannya 25 meter per sekon. 12 kali 25 dapat 300. Maka perubahan momentumnya adalah delta P-nya P2 kurang P1, 300 kurang 0 dapat 300 kg meter per sekon. Nah, berapa gaya rata-ratanya? Gaya rata-ratanya adalah F sama dengan delta P per delta T. 300 per 90, perubahan momentumnya 300, kemudian deltanya 90 berarti 3,3 Newton. Jadi gaya yang dikerjakan silinder pada gas sebesar 3,3 Newton ke arah bawah. Nah, sesuai dengan hukum 3, timbul reaksi di mana gas akan mengerjakan gaya kepada silinder dengan nilai yang sama dan arahnya berlawanan. Sehingga gaya yang dikerjakan gas pada silinder sebesar 3,3 Newton dan bergerak ke arah atas, sehingga inilah yang kita sebut dengan gaya dorong roket. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Sekali lagi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.